Baik, kita mulai anak-anak sekalian ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan sesi kedua ini, untuk persiapan KSM Provinsi. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah terpilih untuk mewakili kabupaten kota masing-masing ke ajang provinsi ya. Nah, untuk provinsi saya sudah coba mengumpulkan beberapa hal yang bisa membantu untuk anak-anak bisa berbuat lebih banyak pada ajang KSM, khususnya KSM provinsi. Nah, yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara memaksimalkan soal dan pilihan jawabannya. Pada kesempatan hari ini, anak-anak sekalian, saya ingin sekali untuk menyampaikan bahwasannya secara umum soal KSM kita, nah ya, soal KSM kita, kalau menghadirkan angka, maka angka yang dihadirkan, perhatikan ya, angka yang dihadirkan tidak lepas dari dua tema ya. Tema pertama, angka itu harus angka yang sederhana atau kita singkat dengan bil-bul-seder, bilangan bulat sederhana. Angkanya sederhana. Nah, pemilihan angka sederhana ini memungkinkan kalian untuk melakukan eksperimen ya. Artinya percobaan. Nah, saya menyingkatnya dengan teknik TPOC namanya. Nah, ini teknik sederhana, nak. Namun kalau digunakan secara baik, teknik ini bisa merubah soal yang kelihatannya sukar menjadi mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya si pembuat soal mengarahkan angka-angkanya itu mudah untuk digunakan. Namanya Bill Seder. Nah, TPOC ini singkatan, nak. The Power of Coba-coba. Artinya kalian diperkenankan mencoba memilih angka yang sederhana. Nah, misalnya saya coba untuk soal KSM ini, saya bacakan soalnya. Alka ingin menulis suatu bilangan pada masing-masing persegi. Nah, di sini kita lihat ada 9 persegi, 8 yang ada di tepinya dan satu yang ada di tengah ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, satu di tengah 9, sehingga jumlah 3 bilangan pada setiap diameter. Nah, diameter ya, diameter itu 2 kali jari-jari dari ujung ke ujung selalu bernilai sama, yaitu nilainya selalu 15. Sementara jumlah 8 bilangan pada keliling lingkaran itu, nah yang 8 ini nak jumlahnya kalau ditambah hasilnya 36. Berapa hasilnya? 30? Ya, 36 hasilnya. Nah, pertanyaannya apa? Maka bilangan yang harus ditulis Alka pada persegi yang ada di tengah adalah. Nah, anak-anak sekalian, untuk mengerjakan soal ini, kalian jangan takut ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, gunakan bil-bul seder, bilangan bulat sederhana. Itu yang pertama, bilangan bulat sederhana. Dan yang kedua, gunakan teknik coba-coba. Anak boleh gunakan teknik coba-coba. Nah, sebelumnya nak cerita sedikit ya, kita cerita ya, flashback ya. Waktu saya kecil dulu kan, ada permainan segi persegi ajaib. Nah, permainan persegi ajaib. Mungkin kalian pernah juga dapat dari guru-guru ya. Di mana persegi ajaib ini akan diisi, nak,
dengan angka yang berbeda dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Mirip seperti kasus soal kita ini, namun ada sedikit perbedaannya, di mana diharapkan jumlah dari setiap baris, nah kalau ditambah ya setiap barisnya dan setiap kolomnya, kalau dijumlah itu hasilnya harus sama, termasuk diagonalnya. Maka kita bisa lakukan triknya nak, dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 sama dengan cara menjumlahnya ya, cari yang jadi 10 nak. 9 tambah 1 10, 2 tambah 8 20, 7 tambah 3 sudah 30, 4 tambah 6 40, tambah 5 maka nilainya 45. 45 ya. Dibagi 3. Kenapa bagi 3? Karena ada 3 baris dan ada 3 kolom. Berarti 45 bagi 3. Jumlahnya 15. Apa artinya? Setiap baris, setiap kolom, kalau dijumlahkan, hasilnya harus 15. Ya, 15. Nah, penentuannya adalah menentukan nilai tengahnya. Kalau 1, 2, 3 sampai 9, tengahnya 5. Ambil 5 ini, taruh di sini 5. Ya, taruh 5. Kemudian pasangannya 1 dengan 9, 10. Karena supaya jadi 15, 5-nya ditambah 10 kan. Berarti bisa 1 tambah 9. Taruh di atas 1, di bawah 9. Itu kan. Yang ganjil lagi, 3 dengan 7. Taruh di sebelah kiri 3, di sini 7. Nah, kayak gitu nak ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 9 tambah berapa jadi 15? Tambah 6. Berarti taruh di sini 4, atau sebaliknya. Di sini 2, di sini 4. Ya. Maka jumlahnya 2 tambah 7 9. Maka di atas 6. 6 tambah 1 7. Maka di tempat yang terakhir kita mengisi 8. Nah, rangkaian angka ini ternyata nak membentuk pola. Apa polanya? Nah, sekarang perhatikan polanya ya. Polanya, ketika di tengahnya 5 dan jumlah semuanya 45, maka dipastikan jumlah kelilingnya adalah 40. Coba nak lihat nih. Ini jumlahnya 40. Kenapa 40? Iya nak, 4 tambah 6 10, 2 tambah 8 20, 7 tambah 3 sekarang jadi 30, 9 tambah 1 jadi 40. Berarti jumlah kelilingnya 40. Nah, cara inilah yang kemudian kita gunakan kembali. Nah, untuk menyelesaikan soal kita ini, nak. Karena diharapkan jumlahnya kelilingnya adalah 36. Nah, sekarang perhatikan polanya, nak. Perhatikan polanya, ya. Ini kan kelilingnya 40. Nah, kelilingnya 40. Ternyata ada 4 yang berpasangan. Apa itu, Pak? 2 dengan 8 10. 6 dengan 4 10. 7 dengan 3 10. 9 dengan 1 juga 10. Berarti 40. Bagi 4 pasangan. 40 bagi 4 hasilnya 10. Gitu ya. 10. Berarti logikanya juga sama, nak. Nah, ini ya. Dicoba-coba aja nanti. 36. 36 bagi 4 hasilnya berapa, nak? 36 bagi 4? 9. Berarti pasangan angkanya 9. Maka supaya jadi 15. Supaya jadi 15. 9 tambah berapa jadi 15? 9 tambah berapa jadi 15? Tambah 6. Berarti tengahnya 6, nak. Nah, tengahnya 6. Ini namanya Bilbul Seder, tengahnya 6. 6. Berarti jumlah pasangannya kalau tadi 10, sekarang jumlah pasangannya 9.
Siapa aja itu 9? Bisa dicoba. 9 itu nak bisa 1 dan 8. Saya hidupkan suaranya ya biar semangat ya. Nah ini yang namanya nak teknik ya. Ini yang namanya teknik Bilbul Seder. Soalnya itu rekayasa. Ya tekniknya bilangan bulat sederhana. Baik saya ulangi sekali lagi nak. Supaya jadi jumlahnya 15 ya. Tengah-tengahnya 6, 1 tambah 8. Ya, jadi 1 tambah 8 9 tambah 6 15. Selain 1 dengan 8, yang menjadi 9 juga 2 dan 2 tambah berapa jadi 9 nak? 7. Ya 7, 7 di atasnya. Termasuk yang 9. 3 tambah berapa jadi 9? 6. 6. Termasuk juga 9. 4 tambah berapa jadi 9? 5. 5. Sekarang coba kita hitung bersama kelilingnya. Apa benar 36? Ya. 2 tambah 8. Berapa nak? 10. 10. 3 tambah 7. Berapa nak? 10. 20. 20. 20 tambah ya sudah 20 ya. Kemudian lanjutannya 6 tambah 4. 10 juga. Sudah 30. 30 tambah 5. Silo sini Kak. 30 35. tambah 5. 35 tambah 1. Tiga 30. 36. Oke ya, 36. Berarti kalau kelilingnya 36, tengahnya 6. Oke, saya mute saja ya supaya tenang ya. Nah, ini saya tunjukkan nak bahwasannya soal matematika itu tidak lebih dari penggunaan bilangan bulat sederhana. Nah, di sini kita Bilbul sudah dapat Seder. sedikit kesimpulan. Nah, nanti kalian bisa kembangkan sendiri kesimpulannya, Siapa yang tak kecewa? ya. Nah, sekarang perhatikan nak kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau tengahnya 5, maka kelilingnya 40. Nah, sekarang kelilingnya berkurang jadi 36. Nah, 36 ya. Kita dapatkan tengahnya 6. Nah, sekarang perhatikan, nak. Setiap bertambah tengahnya 1, maka kelilingnya akan berkurang. 40 kurang berapa jadi 36? Kurang 4. Ya. Kesimpulannya nak, kalau 5 40, 6 36, maka kalau 7 kelilingnya 36 kurang 4, 32. 8 kurang lagi, 32 kurang 4, 28 dan seterusnya. Artinya sebenarnya untuk soal-soal kita temanya tidak jauh dari kalian berani memilih angka dan berani untuk memastikan angka itu bilangan bulat sederhana. Jadi nggak perlu rumus, bisa dicoba. Ya, bisa dicoba-coba. Nah, ini latihan pertama ini. Ya, latihan pertama ya. Jadi latihan itu nak sebenarnya kenapa saya ingin berbagi pengalaman seperti ini? Karena sebenarnya memang pengalaman itu adalah ya jembatan kita untuk mengerjakan soal. Semakin sering kita mengerjakan soal, maka kita akan semakin berpengalaman. Ya, untuk kemudian mencoba mungkin pengalaman kita ini bisa ditularkan kembali untuk mengerjakan soal yang baru kita hadapi. Maka kuncinya tadi nak, kuncinya apa? KSM itu menggunakan angka yang sederhana, bilangan bulat sederhana. Dan kalian bisa coba-coba kemudian ya, melakukan coba-coba yang sederhana saja. Ini contohnya. Baik, mungkin bisa di screenshot nak ya. Screenshot dulu. Saya mau kemudian mengajak kalian latihan yang kedua. Memahami tentang bilbul seder, bilangan bulat sederhana.
Dan kemudian bagaimana mencobanya, nak? Bilangan bulat sederhana dan bagaimana cara mencobanya. Sudah di screenshot ya? Sudah ya? Nah, ini latihan pertama, nak. Latihan pertama. Sekarang saya tunjukkan bentuk latihan kita yang kedua. Ya, latihan kita yang kedua. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, seperti ini, nak. Nah, seperti ini. Aduh, Pak, soalnya aneh ya. Banyak sekali. Tidak, jangan khawatir, nak. Ya, jangan khawatir. Kalian dibekali berbagai pengalaman, ide yang menunjukkan sebenarnya soalnya ini bilangannya sederhana, bulat sederhana. Namun sebelumnya saya berharap sekali, nak, saya berharap sekali Ananda semua bisa menghafal nilai-nilai ini di luar kepala. Di luar kepala. Usahakan bisa menghafalnya di luar kepala, nak. Misalnya untuk dua, kalian tuh harus hafal untuk anak-anak KSM ya, untuk anak-anak peserta KSM, itu minimal 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 12. Itu dihafal, nah, di luar kepala. Kenapa? Nanti angka-angka inilah yang kemudian menjadi angka yang terpakai di soal. Coba saya bantu ya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Ya. 2 pangkat 3, 8. Dihafal ini, nak. Dihafal. Wajib dihafal. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. Baik, kita lanjutkan ya. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 8, 256. 2 pangkat 9, 512. 2 pangkat 10, 1024. 2 pangkat 11, 2048. Dan 2 pangkat 12, 4096. Nah, ini dihafal ini. Semakin kalian menghafal, maka nanti akan semakin mudah kalian dalam memilih bilbul seder yang dipakai dalam soal. Nah, kalau dua, hafal sampai 2 pangkat 12. Nah, itu untuk anak-anak KSM tuh hafalnya sampai 2 pangkat 12 minimal. Selain 2, pangkat yang kemudian juga sering muncul adalah dengan menggunakan bilangan pokok 3. Minimal, nak, hafal 3 pangkat 6. Itu terakhir minimal. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. Ya, itu dihafal, nak. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 243. Dan 3 pangkat 6, 792. Nah, terbalik, terbalik. 729 ya. Terbalik, nak. Saya 3 ya. sampai 729. 3 pangkat Saya ulang. 3. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, 243. Dan yang terakhir yang wajib dihafal ya. 3 pangkat 6 berapa? 729. Nah, kalau sudah hafal, maka lihat soalnya, nak. Nah, lihat soalnya. Jika X1, X2 hingga X6 dan Y adalah solusi dari sistem persamaan di bawah ini, di mana X1 tambah X6 sama dengan Y kali X2 dan seterusnya, gitu kan? Di mana nilai X1 sama dengan 3. Lihat nih, nak. X1-nya 3. Maka si pembuat soal sudah memilih bahwasanya nanti angka yang digunakan 3. Angka yang digunakan 3. Maka tadi ya, temanya bilbul seder. Bilangan bulat
sederhana. Nah, sekarang anak lihat, maka kalian akan menemukan ada angka, ya, ada angka yang mengarah kemari ya. Nah, ini Nana. Angkanya mengarah pada nilai 700-an. Berarti yang ada 729. 9. Artinya apa? 3 pangkat 6. Eh, variabelnya ada 6. Oh iya, itu informasi nak. Bahwasanya bilbul sedernya X1-nya 3, X2-nya 3, X3-nya 3, X4-nya 3, X5-nya 3, X6-nya juga 3. Gitu cara lihatnya. Benar. Ya, gitu cara lihatnya nak. Maka sekarang saya ulang. Karena memang dari sisi fisiknya persamaannya mirip, maka ketika X1-nya 3, maka semua X dari X1, X2 sampai X6 itu nilainya sama 3. Saya ulang lagi. Berapa nilai X1 nak? Makanya lontongnya 3. khas Berapa nilai X2 3. X3 3. Maka untuk persamaan pertama pasti betul. X1-nya 3, X6-nya 3. 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 berapa? 6. 6 itu Y kali 3. Y kali 3. Saya mau tanya anak, 3 kali berapa jadi 6? Kali 2. Nah ini semua bilangan bulat sederhana. 3 kali X1-nya 2. 3, X2-nya 3, Nabila. X3-nya 3. Itu yang namanya bilbul seder, bilangan bulat sederhana. Sementara Y-nya 2, itu bilbul seder. Ya. Sehingga untuk semua persamaan ini pasti benar. X6 3, X2 3, 3 tambah 3 6, 2 kali 3 6, pasti benar. Ya, pasti benar. Jadi nggak usah ditakutkan ya. Ini hanya TPOC saja. The power of coba-coba. Nah, kalau Ananda sudah hafal, nah kan sudah hafal. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 6 namanya 3 pangkat E. Nah, berapa 3 pangkat 6 tadi? 729. 729 kali Y. Nah, kali Y. Y-nya berapa nak? 2. Sekarang saya mau tanya. 729 kali 2 berapa? 1409. Ah, ini dia. 1458. Sudah selesai. Nah, gampang, sudah selesai. Padahal Jawabannya kalau dikerjakan, ya jawabannya C. Padahal kalau dikerjakan dengan cara yang panjang, panjang nak. Tapi kembali sebenarnya temanya itu bul seder, bilangan bulat sederhana. Ya, bilangannya sederhana. Makanya tolong dihafal ini. Nah, ini dihafal nih. Ini anak-anak KSM nih harus hafal. Ini dihafal. 2 di Siapa pangkat Nabila? 1 dihafal sampai 2 pangkat 12. Harus ingat. 3 pangkat 1 nak dihafal sampai 3 pangkat 6. Itu dihafal. Nah, kalau kalian ngafal sangat membantu. Saya ulang nih. Berapa nilai 3 pangkat 5? 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5. 243. Ya, 2 pangkat 5 berapa? 32. Ya, itu karena sudah ada di depan. Nanti kalau nggak ada, tetap harus dihafal. Paham? Eh, Nah, judulnya tadi ya, angkanya bul seder, bilangan bilangan bulat sederhana. Walaupun anak MI, nah, anak MI dapat soal MTS pun bisa jawab, ya. Nanti dapat soal aliyah juga bisa jawab, karena tadi ya, soal itu dirancang tidak jauh dari penggunaan bul seder. Apa artinya? Bilangan bulat sederhana. bulat sederhana. Angkanya mudah-mudah. Nah, ini contohnya. Oke, boleh dicatat nak. Perpangkatan 2 sampai 2 pangkat 12. Saya Nabila. Perpangkatan 3 sampai 3 pangkat 6. Di screenshot ya.
Di screenshot, nanti dihafal ya. Ini kesempatan saya nak di momen ini ya. Kesempatan ini saya mengajarkan sesuatu yang menjadi tambahan dari apa yang sudah diajarkan guru-guru kalian ya. Ini hanya suplemen tambahan saja. Nah, tentu cara panjangnya guru-guru sangat mahir jawab ya. Saya cuma bantu sedikit dari sisi pengenalan bahwasanya ada sesuatu ya yang sederhana yang bisa kemudian diperhatikan. Baik ya, kalau sudah di screenshot izin saya coba soal yang lebih rumit lagi ya. Nggak apa-apa walaupun dari kelas tingkatan MI bisa juga jawab yang aneh-aneh ya. Nah misalnya nak, sekarang saya pilihkan soal MA insya Allah. Nah ini soal MA, nah ini dia, ini soal MA ya. Ini soal KSM tahun 2023 kemarin. Ya, soal KSM tahun 2023 kemarin. Kalau dikerjakan dengan cara aliyah, mungkin bagi anak-anak MI tidak begitu menarik ya. Tapi saya mau tunjukkan, anak MI pun bisa jawab soal anak aliyah. Baik, satu orang baca soalnya, siapa aja boleh? Silakan nak, satu orang baca soalnya, siapa aja boleh? Nilai terkecil dari 3M Ah, N mm-mm. Ditambah ditambah per M. N dengan N bilangan real real positif. positif dan Ya. M ditambah N sama dengan 8 adalah Oke, baik. Sekarang nak coba lihat. Nah, dari sini nak, judulnya tadi Bilbul Seder. Ah, Bilbul Seder, bilangan bulat sederhana. Kalian jangan takut ya. Pakai aja trik ini TPOC. The power of coba-coba. Pilih dua angka, tapi M-nya lebih besar daripada N ya, supaya bisa kemudian sesuai dengan redaksi soal ini ya. Pilih dua angka sederhana nak. Yang mudah-mudah, jangan yang payah ya, yang mudah-mudah. Yang ditambah hasilnya 8. Angka berapa saja nak? Angka 5 ditambah angka 3. Bagus. Pertama 5 tambah 3, 8. Ada lain? Ada lain? Ada lain? tambah 4. Hah? 4 tambah 4. Bagus. Lagi nak, lagi nak. 6 tambah 2. 6 tambah 2. Lagi. Masih ada lagi. Coba lagi. 7 tambah 1. 7 tambah 1. Cukup. Sekarang tugasnya kalian coba-coba aja. Sekarang ganti. Nah, ganti. Sekarang untuk 5 dan 3. Ya, untuk 5 dan 3. Tolong ganti M-nya dengan 5, N-nya dengan 3. 3 kali M. 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. 15. 5 kali N. 5 kali 3. Berapa nak? 15. 15 juga. Ya, aduh. Kok saya tulis M lagi ya? 15 juga. 5 bagi 3. Kira-kira berapa? 1,67. 15 tambah 15. 30. 30. Berarti jadinya 31,67. Itu kalau kita pilih M-nya 5. M-nya N-nya 5, 3. N-nya 3. N-nya 3. Ya. Berarti hasilnya segitu ya. Sekarang kan Ya. bisa TPOC lagi nak. Pilih 4 dan 4. Berarti Oke. sekarang 3 kali 4. 3 kali 4. 12. 5 kali 4. 5 kali 4. 20. 4 bagi 4. 1. 1. Coba tambah. 20 tambah 12. Coba nak, coba. 33. 33. Hasilnya 33. Masih ada lagi. Coba lagi. 6 dan 2. Nah, kalau 6, 2 kayak mana hitungannya? 6 dikali 3. Nah, 3 berapa dikali itu? Berapa? 8 belas. Terus 5 kali
2. Berapa? Sepuluh. Berapa? 10. Bagus. 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Coba tambah nak. 18 tambah 10 28. tambah 3 tambah 3 31. Lagi-lagi masih ada. 7 dan 1 masih ada. Coba 3 kali 7 21. 21. 5 kali 1 5. 5. 7 bagi 1 7. 7. Coba tambah nak. Coba tambah 33. 33. Lihat soalnya nak. Lihat soalnya. Apa soalnya? Apa soalnya? Lihat. Nilai terbesar apa nilai terkecil? Kecil. Nah, nilai terkecil 31,67, 33. Mana yang paling kecil? 31. Ya, udah selesai. Jawabannya 31. Udah siap. Itu TPOC. The power of coba-coba bilangan bulat sederhana. Yang aliyah gitu juga. Ya, yang aliyah gitu juga ya. Banyak sekali redaksi soal yang berangkat dari bilangan terpilih. Bilangan terpilih. Apa itu bilangan terpilih? Bilangan yang digunakan bilangannya tertentu, bulat, sederhana. Ya, banyak sekali. Bahkan saya katakan, nak, ya, hampir setengahnya soal matematika rekayasa ini, KSM ini, menggunakan bul-seder, bilangan bulat sederhana. Ya, hampir semua, nak, hampir semua. Makanya kalau kalian peka dengan kondisi ini, yang aliyah bisa jawab lebih mudah. Yang sanawiyah bisa lebih mantap. Yang Berarti min ini kita bisa lebih berani. berapa Ya, kita tambah yang berapa? min bisa lebih berani. Pak, saya nggak hafal rumusnya. Rumus itu nak Jadi kita hanya salah masukkan satu angka ini. jalan. Kita masukkan angka ini. Hanya salah satu jalan. Bukan Nah, satu-satunya jalan. ini rumus ini Hanya salah 3N. satu jalan saja. N. Ditambah M per N. Nah, maka Masukkan bisa gunakan ini nak. Ya, tadi. mayoritas umumnya soal kita bul seder. Ini soal aliyah ini saya ambil ya. Nah, 3 tapi kan? kalau dikerjakan dengan cara aliyah bisa juga, Berarti ya. N-nya 5. Cuma 3-nya karena momentum ini adalah momentum menyadarkan kita bahwasanya soalnya mudah, angkanya mudah, maka saya sengaja memilih cara ini nah untuk kalian gunakan. Nah, jadi gitu setiap nak. angka N kita rubah sama 3, setiap angka M kita rubah sama 5 gitu caranya. Iya, betul. Ya. Nah, jadi temanya bul seder, bilangan Bulat bulat sederhana. sederhana. Ya, mayoritas seperti itu ya, mayoritas ya. Cuma ada yang kelihatan mudah, ada yang kelihatan susah, gitu aja nak. Tapi yang jelas cara ini ya, tolong terampil digunakan. Ini masih ada waktu 3 menit lagi ya. Saya sempatkan satu soal lagi nak, ya, satu soal lagi. Saya sempatkan Yang satu penting soal kita lagi ya. Nah, yang izin penting nak, kita saya tulis boleh di screenshot dulu nak. Satu soal lagi, ini masih ada satu soal lagi kesempatan kita ya. sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Satu soal lagi, saya pilih yang sebenarnya juga ada yang mudah ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat ya. Nah, ini. Nah, Nah, ini juga nak, ini sebenarnya cuma bul seder plus plus apa? Plus jinge. Jinge itu bahasa Aceh, artinya plus lihat. Ya, yes, kayak gini nak. Soalnya R tambah 5P tambah Q sama dengan 0. P tambah R tambah tambah 5Q sama dengan 0. Ini dilihat. Apa yang dilihat, Pak? Lihat bahwasannya di depan P ada angka 1, tapi nggak ditulis. Di ya depan Q karena ada angka 1, benar. nggak ditulis. Apa kesimpulannya, nak? R tambah 5, hasilnya 1. Kapan? Kalau R-nya min 4. Tinggal ganti aja. Min 4 kuadrat. Makanya dihafal tadi, 16 kali 2. Berapa, nak? 16 kali 2?
32 tambah 20 kali min 4. Berapa nak? 20 kali min 4? Min 80 tambah 61. 60 tambah 30 berapa? 90. Kurang 80 berapa? 10. 10. 10 tambah 2 tambah 1 berapa nak? 3. Nah, sudah selesai. Itu namanya bilbul sedek. Udah siap? Ya, sudah selesai. 13 jawabannya. Nah, sebenarnya masih ada lagi ya soal-soal dan itu bisa dikatakan hampir setengah soal KSM kita menggunakan bilbul sedar. Makanya soal kita pakai urutan Asmaul Husna Al-Wasi misalnya. Ini kan nanti urutannya bilbul sedar, angka bulat ini. Nah, misalnya lagi surat An-Nahl, itu surat yang keberapa dalam Al-Quran. Angkanya kan bilangan bulat. Iya kan? Berarti temanya memang pemilihan bilangan bulat sederhana. Masih. Ya, baik ya. Nah, alhamdulillah ini